Fatihah. Setelah kita melampaui aqabatul ilmu, kemudian aqabatul qalbi, kemudian aqabat taubah dan aqabatul awaitu. Yang selanjutnya adalah akan membahas aqabatul awaitu. Namun yang dibahas itu di atasnya. Falamma faragha min qadiha rajma ila qadil ibadah. Falamma, ketika kita itu sudah rampung mengatasi masalah-masalah aqabah ilmu, kemudian hati, taubat dan rintangan-rintangan, kita akan menuju ibadah. Ketika menuju ibadah, faidan awaidul ta'riyadu fatas galu anil af'ali alal maksudi min ibadah. Ketika kita mau melakukan ibadah, kita menghadapi beberapa masalah. Wa tasuddu anit tafarrudi lidzalika kama yang bagi fata'amala faida ya arba. Ternyata yang menghalang-halangi ibadah itu 4 macam. Yang pertama adalah rezeki. Dalam urusan rezeki, tutolibuhun nafsu bi. Nafsu itu menuntut kepada jiwa, kepada kita. Nafsu itu menuntut kepada kita dengan wa taqulu labudda min rizki wa qawamin. Kamu harus wajib memperoleh rezeki dan kamu harus mempunyai kekuatan. Wa qad tajarrudu anid dunya wa tafarrudu aidan anil khalqi. Padahal seorang hamba itu sudah menyempitkan diri dari pengaruh-pengaruh dunia. Wa tafarradul aidu anil khalqi, dan sudah mengasingkan diri dari keramaian masyarakat atau makhluk. Namun nafsu tidak mau menyerah. Famin aina yakunu qawami wa rizki. Dari mana kamu akan mendapatkan kekuatan dan rezeki kalau kamu itu menyempitkan diri terhadap dunia dan mengasingkan diri interaksi dengan makhluk? Dari mana? Jawabannya nanti di bawah ada. Yang menghalangi untuk ibadah yang nomor 2 adalah wasane angfaru, gumretak, kerentak min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Yahofu, yang menakutkan, au yarju, atau mengharap-harapkan, au yuriduhu, atau memang mengharapkan, juga au yakrahuhu, atau kerentak tersebut berupa ketidaksenangan. Wala yadri salahahu fi dzalika. Padahal kerentak-kerentak yang ada itu tidak diketahui akibatnya, kebaikannya, au fasadu, atau kerusakannya. Li'anna awakibal umuri, karena sesungguhnya dampak dari segala perkara itu muhammatun, disamarkan, dirahasiakan. Fayastagilu qalbuhu,
maka utamakanlah hati kita, hati seorang hamba biha fa innahu rubbama waqa'a fi qasadin au malakatin, yaitu condong kepada kerusakan atau kemusnahan. Maksudnya dia kerentak kita, baik itu masalah kekhawatiran. Kalau kita itu khawatir terhadap perbuatan sesuatu, contohnya kok sedekah, nah, tapi kita harus condong kepada kejelekannya. Mon kota sedekah, maka tidak akan bertambah. Kapan kota sedekah, berarti nanti engkau pada berencanakan harta orang miskin. Condongnya ke budaya, kepada jual. Mon engkau tak sedekah, berarti akan celaka. Condong kepada muhlikun fasadin au mahlakatin. Kemudian yang nomor 3, wasalisu as-sadaidu wal masaibu. Nomor 3 yaitu kemelaratan dan musibah. Tunsabu alaihi bin kulli janibin. Kesengsaraan dan musibah itu datangnya dari segala arah. La siyama waqadin tasaba limuhallafatil halqi. Apa boleh engkau kita semuanya ini bercampur berbaur dengan bermacam-macam makhluk. Wa maharabati syaitan, dan juga nomor 3 termasuk nomor 3 memerangi setan. Wa mudaddatin nafsi, dan mengalahkan nafsu. Fakum min usabatin jatajarra. Wah, memang banyak halangan-halangan yang kita rasakan. Wa kam min syiddatin tastaqbiluha, dan memang banyak sesuatu yang ingin menggagalkan. Wa kam min himmatin wa hazanin ya'tariduhu, dan memang banyak perkara-perkara yang memperhatikan. Ini pun juga jadi masalah. Wa kam min musibatin tatalaqahu, dan banyak musibah yang akan menimpa kita. Warabi'u, yang nomor 4, anwa'ul qada'i, turunnya bermacam-macam takdir minallahi ta'ala, saking Allah ta'ala, bil khulwi wal musri. Takdir itu berupa takdir manis dan takdir pahit. Takdir manis dari rumah ya sengsara, lesok, melarat. Nah, manis, nyaman, sogi, jeragan, manis. Kemudian dari alai halan bahalan. Takdir itu manis pahit, datang silih berganti. Datang dia. Wal nafsu, sedangkan nafsu tusari'u ilal hulati, menampakkan ketidaksenangan. Tusari'u ilal syuhti, menampakkan ketidaksenangan pada takdir. Wa tubaridu ilal fitnah, nafsu juga senang bisa menimbulkan fitnah. Allah takdir melarat. Allah itu bingung kabeh. tanahnya lain-lain, tanah kita baru magen fastakbalathu, mongko ngecopono sapa kawula hauna ing iku kabeh pampak kepiku aqabatul awaridi,
ribet-ribete tantangan al-arba'ati kang papat. Fahtaja mongko butuh sapa abet ila qatihi maring ngelangkai papat tersebut bi arba'ati ahyain kelawan papat pira-pira suwi-suwi. Kita kudu ngadepi tempat tersebut. Di antaranya cara menghadapi tempat tersebut, nomor satu masalah rezeki atau kulu. Kita kudu tawakal Allah Ta'ala ingatasi Allah Ta'ala fi mawadhi rizki ing dalam panggonane rezeki. Jadi engkau bisa sampeyan kudu qanaah tawakal nerima. Da Allah Ta'ala eberi soki alhamdulillah, eberi melarat alhamdulillah, eberi sengsara alhamdulillah, eberi bahagia alhamdulillah. Karena segala sesuatu itu tak oneng jelas nomor dua ruah. Akibatnya tak oneng walaupun sengsara namun iman benar. Memang status sengsara umpama beri soki dan tambah taruh karuan tak beda ngisilan. Melarat tapi tekun, soki tapi tekun pada bagus. Watawidu yang nomor dua adalah watawidu ilallahi. Pasrah maring Allah Ta'ala fi mawadi'il khatari ing dalam panggonane kerentan. Nomor tiga wasyabari dan sabar indah nusulis sadar ini nalikani temuruni kesengsaraan atau musibah. Warido lan rela ikhlas indah nusulil qadai ing dalem nalikani temuruni pasten. Bahwa dari koneha di akabati biidnillahi walau alam. Ternyata yang menghalang-halangi kita untuk ibadah itu empat menurut selera. Nomor satu masalah rezeki, nomor dua kerentak, nomor tiga musibah, nomor empat takdir. Masalah rezeki kita harus qanaah nerima. Oleh titik asyukur, oleh banyak asyukur. Masalah kerentak keraguan apa? Kumretek atas juga kita pasrahkan ke Allah. Selalu minta petunjuk. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa ghina biasana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Dan yang nomor tiga musibah takok weter sesuai dengan Al-Quran. Wa nabluwakum minal wa nabluwakum syai'in pada tahu syai'in bil khauf wal ju' minal khaufi wal ju'i wan nafsi wal anfusi was samarat. Wa nabluwakum syai'in wa nabluwakum minal khaufi wal ju'i wan nafsi wal anfusi was samarat. Wa basyir sabirin. Ma'asabakum idza asabakum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembalikan kepada Allah Ta'ala. Masalah takdir nomor 4. Kita enak. Mungkin dia kesimpulan lah.
kita kan mengisah keseharian, makan, minum, uang, kerja. Ya rezeki itu pada umumnya tanggapannya umum ya. Terus di sini statusnya disebut awarid, sesuatu yang menghambat ibadah. Dari sisi mana menghambatnya kira-kira? Pertanyaan. Padahal dengan cukup makan maka bisa jadi cukup ibadah atau ibadahnya lebih daripada yang kurang makan. Kadang-kadang musimpul senai itu saat banyak nih sahabat berjemaat ngapain ke bawah moro terlambat orang bisa juga mau kita jemur itu bisa contoh kecil kayak itu yang contoh rizki sabar bertambah rizki sabar ibadah kadang-kadang itu kan dia ketika kita dinikmati dengan rizki beribadah kemudian kalau tidak bersyukur yang tidak bisa tidak pernah adalah hal itu sadar bahwa Allah bisa juga ibadah itu merasa kekuatan lebih gitu kan tidak perlu rasa lupa ibadah sampun ada ibadah Saya baca ibadah dengan gambaran bila panen apakah sholat itu ibadah? Ilmu sholat kan berarti meninggalkan panen. Kenapa tak bangun itu? segala sesuatu yang selain maksiat yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala ya ibadah. Segala sesuatu selain maksiat, tidak ada unsur maksiat, tidak bermain maksiat, diniatin ibadah ya ibadah. Belas mereka. Soal aku. Tidak ada unsur maksiat, tidak ada ibadah. Sehingga pas dengan konteks Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La ibadah kalau tanya bunyi salat atau beri pahala orang kita. Kan nyari rahasia juga ibadah berniat bentuk. laku ibadah Laku ibadah. iya ibadah Dia mengatakan rezeki lewatnya di Norway kok. Jadi berangkat dari kalau apa itu yang awal yang bikin malas kan anu itu bukan rezekinya, mencarinya. kan ini urutan aja nih urutan dari atas ini tak paham dari atas sih ya, artinya ketika kan akobatul awaid terus kalau kita sudah selesai nanti kita akan dihadapkan dengan awarid ya dengan awarid lah termasuk awarid tadi itu ada 4 ya artinya sesuatu ya koyo ngeten lho maksudnya sing pertama niku labuda li min rizkin wa qiyamin wa tajarratu anid dunya misalnya saiki aku wis tajarrut dari dunia sedangkan labuda min rizkin wa qiyamin kita ini tidak bisa terlepas dari rezeki. Kalau bahasa rezeki ini berarti umum. Artinya umum, pokoknya yang diberikan Allah semuanya adalah rezeki. Wa qiyamin kan ngono. Makanya di sini tan teruse watafarratu aidon anil khalqi. Saya juga enggak campur ambil makhluk. Nah, ini timbul pertanyaan lagi. Ya. Famin aina takunu kiwami wa rizki. Nah, lek wis ngono aku kok apa iso oleh rezeki, apa aku iso nglakoni ibadah. Kan pikiran kan selalu begitu. Lah iku siap. Lah siap ono masalah maneh. Masalah iku mari ganti masalah maneh kan. Awake kan gitu, kan dari atasnya kan mungkin gitu. Artinya bukan rezeki itu
menghalangi kita melakukan ibadah. Cuman kita kita tajarut misalnya, loh, golek aku saiki gak nyambut gawe. Golek saiki aku gak koncoan Pak Cas dodol jagung misalnya ngoten. Loh, rezekiku itu teko ndi ngono, kaya-kaya ngono. Nah, ini berarti memang ya timbul pikiran yang seperti itu. Intinya yang menimbulkan apa itu saran ibadah itu cara mencari rezekinya. Nama Cara mencari rezeki. wedi gak kecukupan lho. Mencari Wedi gak oleh apa-apa. Pokoke oleh aku ibadah to tajarut ku geno sing ngekeki mangan yo kok gak sing ngekeki ngombe. Masuk. Nggih Pak Doyo, tapi bukan rezekinya, tapi itu tolibahun nafsu bi, mencarinya itu, mencari rezekinya. Ini cara untuk mencari rezekinya itu loh, kita yang menghalangi kita untuk apa ibadah. Sehingga solusinya bagaimana? Monggo perlu dicari. Artinya kan tujuannya Imam Ghazali ini agar supaya pencapaian kita kepada Allah, artinya ibadah ini kita bisa melewati berbagai macam apa ini rintangan ya, termasuk awak itu tadi. Caranya bagaimana menyikapi itu? Loh, ini belum ada jawabannya, Mas Imam Ghazali belum jawab di sini. Belum jawab ya? Belum ada jawabannya, makanya paminana ya aku nukiwa miwar rezeki terus itu belum ada Iya, belum jawaban. ada. Cuman gini loh Mas, ini loh. Aku saiki nang Bulawan. Oh, kula di Bulawan no polisi. Nah, Nah, wis tak helmane sik ngono. Nah, wis sedengano Bulawan. Oh, kok singku, mereka menterus yang nang Malang. Bulawan wis mari, kate nang Malang. Kok nang Malang iki biasa tambah ketatan kanggo SIM. Ya maksudnya ngono, artinya kita timbul pikirannya seperti itu. Artinya ini belum ada belum ada thoriqul kholasnya belum ada di sini. kira-kira Ini cuma penggambaran tok. gambaran. Kira-kira Pak Haji yang kita lakukan, yang kita alami dalam setiap hari ini seperti itu, kiranya nggak sampai kita ini terbengkalai tentang ibadah ini dengan gara-gara pencarian terhadap rezeki, kira-kira gimana gitu maksudnya? Tapi itu kan ada di kita itu sebenarnya. Belum. Enggak, yang saya dengar Pak Haji itu nerangkan ya 1.34 juga ada di bawahnya untuk penawarnya. Mereka mbak khawatir kan itu Pak. Jadi penawarnya ngomong pasti betul. Jailah qadiha bi arba'ati asya. Ini solusi. Berarti at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi maudhi'i rizki. Jadi memang rezeki itu harus bersamaan dengan tawakkul. Biar tidak mengganggu kepada dia. Lah itu baru jawab. Saya dulu orang udah jawab sih kan. Itu untuk yang apa Satu, pertama. yang dua juga ada waktu tadi dibaca lengkap itu. Cara mengenal cara tauliah, kan coba lot dong yang mengerindu, yang mengosisi itu dihilangkan. Mungkin contoh sederhana masalah itu tadi, mungkin ini ya. Mungkin contoh kalau anak mondok kedok, repot nyari kelakuan. Mondok kedok kan repot nyari laku, mungkin di situ untuk menghambat untuk ibadah itu. Ngeten loh, yang ini kok itu bener. Artinya ngeten loh. Kalau kita teruskan bawaan lagi ya, saiki kalau kita misalnya bendino lo ngaji ya, melok kumpulan, yo gak tahu meloknya misalnya wis oto wiridan to lah ya. Nah baru saiki kan timbul pertanyaan, mara apa rezeki kon ndi apa ganu apa ganu lah. Makanya di sini kan di jawabannya yang kan ada di bawah semua kan ya. Yang pertama tawakkul Allah Subhanahu wa taala fi maudhi'i rizki. Nah, artinya apa? Artinya ya wis memang ini kemampuan, makanya di sini dijelaskan iktimadul qalbil alal wakil al-haq wahdahu. Ya, artinya kita memang harus punya keyakinan hati yang kuat bahwa kita ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya sembarangan.
biwa'dihi wa imadan ala kulli kamali karamihi wa rahmatihi. Jadi jawabannya ngoten niku. Artinya memang kalau kita sudah melangkah ke situ, artinya kalau sudah melangkah ke situ ya memang harus punya ini. Kalau mau menyelesaikan kekhawatiran kita, ini yang pertama, kalau urusannya dengan rezeki, kita harus punya tawakal bahwa semuanya itu sudah ditanggung oleh Allah. Hati yang kuat itu. Nah iya terserah, makanya bagaimanapun juga tasawuf itu harus memang tingkatan. Kalau saya memang nggak kuat, jelas itu. Ya, terus terang mau, kalau mboten kuat ngelakoni, kalau mboten kuat ngelakoni. Walaupun ada Yakini walaupun dia bisa. moyat Allah bahwa walaupun ada kata-kata seperti itu kita harus prakteknya nggak bisa. Ya tawakal loh sebenarnya, tapi kadang-kadang masih timbul pemikiran, kadang-kadang was-was. Iya kok ini sih mikir fitnah ya, mikir suara kan berarti kurang kuat kadang-kadang. Mungkin ya Ustaz, dalam Quran akan ada keterangan seperti ini. Barang siapa yang memperjuangkan agama Allah, itu kata-kata bukan insya Allah lagi di situ. Pasti Allah menjaga rezekinya kan gitu. Itu bukan insya Allah lagi, pasti itu. Mungkin kan makanya Mungkin di situ. dalam Quran itu kan wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'aduna. Rabbis samawati lahul haqqu mislu ma antum ikun. Bukan menurut itu akan metode yakin. Karena bukan kata-kata insya Allah rezekinya ditanggung Allah. Pasti itu. Mau kontra iya, praktek berat. Nah, makanya kembali lagi ke keyakinan tadi. Perlu keyakinan dulu. Nah, ya, kan kita harus belajar. Masih ada tolian, jangan ya. Masih ada tolian. Yang sudah contohnya. Jelas itu, Pak. Lek kuat nih. Hati tenan iki. Sekuat kalau bujur. Ini tak kuat. Bojone gak kuat balik. Akhirnya tetap lekakan. Tanpa didasari tawakal. Orang yang mencari rezeki, mencari yang itu masalah dalam ibadah. Tapi tawakal mau berusaha masalah. Ya kan kita mencari ya. Iya, Jadi kan ini usaha dengan tawakal. ya maksudnya tawakal itu kan kita mencari. Nah iya. Jadi mencari tawakal. Mencari rezeki itu masalah. Tanpa adanya tawakal. Tapi ketika mencari rezeki sudah didasari tawakal. Itu kan penting lah. Nah, mencari rezeki itu tetap harus ya. Tapi tanpa tawakal masalah. Jadi untuk menghilangkan masalah mencari rezeki. Tapi jangan dibalik usaha dulu baru tawakal. Mencari rezeki dulu. Iya, mencari rezeki dulu baru tawakal. Tawakal di depan dan di belakang. Mau di belakang tawakal itu harus putus asanya. Artinya gini, ya Allah bola lakon gitu. Kita pas lagi di Allah, dari ada di Allah ada. Makanya kalau menurutnya ya memang kita sebetulnya saja. Pokoknya saya butuh sedino mangan pisan cukup sak piring. Nih, kalau tidak dari sini loh ya, pokok tajarot tuh anit dunia. Makanya menurutnya kan artinya ya kita cuman yang kita ya tetap ada rezeki tapi yang kita butuhkan saja. Artinya selainnya itu ya kan pokoknya Bukan rezeki. Yang lebih dari itu. iya bukan lebih dari itu. Kita tahu nih Pak. No? Kita tahu nih. Karena benar rezekinya kan DLN aja itu. Dan lain-lainnya itu. Seandainya kalau menurut Ustaz Badrus tadi itu keterangannya, aslinya kan rezeki itu cukup untuk buat ibadah satu hari itu. Katakanlah makan,
dari Joko rezeki kan DLL nya juga banyak semua jurnalis istri. Realitanya Kak, kalau kebutuhan hidup itu kalau tercukupi, sekarang tak cukup gaya hidup kan. DLL Gaya hidup itu. dan lain-lainnya itu juga. Untuk Odi itunya Malang dia. Awalnya di enam. Dan lagi ini. Dan keinginan. Ya. Keinginan itu tidak ada. Makanya nek buat injil. Pengerane kiri kiri asu aja dipakani. Temennya aku. Ya tapi makan gak lapopo, bahasanya kan bahasa gak lapopo nih. Nggih, bahasa mboten nyambut gawe tajarut nang pangeran to. Tapi harusnya sembarang lek nang sudah tapi tak ada. Muncul setir sekali. Kadang ngejek habis Tommy itu kalau terus setir. Masa Imam Ghazali itu pengaruh terhadap keinginan kesenangan dunia itu kan coba kita bayangkan dengan zaman yang sekarang kan gitu ya. Untuk mempraktekkan tasawuf benar-benar ini kan sulit ya. Sehingga karangan-karangan ulama klasik kata Imam Ghazali di masanya itu kan juga menyikapi kesetiap hariannya itu ya wajar lagi memang. Jadi artinya kondisinya pengaruh terhadap keinginan-keinginan dunia itu ya ora pati ono ya kan gitu lah. Minim lah maksudnya dibandingkan dengan sekarang. Sehingga paling tidak kita kan yo maksudnya itu dari ini ya gak iso sulit lah untuk kita sekarang ini. Mungkin Pak ya.